Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar lagi. Masih di tema 6, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Ya, kalian belajarnya dimulai dengan berdoa dulu ya. Kalau sudah selesai berdoa, siapkan buku temamu. Lah, di pembelajaran keempat, setelah kalian buka bukumu, ada gambar seperti yang ada di layar, di mana sungai yang kotor dan laut yang kotor. Akibat siapakah ini? Pasti akibat ulah manusia, karena membuang sampah sembarangan. Lah, ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang bersifat bagaimana? Apakah bersifat positif atau bersifat negatif? Nah, dan apa dampaknya? Kita bisa lihat di bacaan ini. Nah, pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya ada di halaman 40 ya. Manusia tidak bisa hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam, karena manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dia akan berinteraksi dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lah, tetapi kalau kita interaksi dengan lingkungan tidak baik, maka juga alam akan memberikan dampak ke kita yang tidak baik. Contohnya apa? Interaksi yang tidak baik itu seperti yang ada di bacaan halaman 40, yaitu perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan sungai, laut, semuanya tercemar. Ya, yang paling fatal seperti yang ada di gambar adalah menyebabkan banjir atau tanah longsor. Banjir kenapa? Karena saluran air dan sungai tersumbat oleh sampah. Ya, begitu juga kalau kita sering menebangi pohon di daerah lereng gunung, apa yang terjadi? Maka akan terjadi tanah longsor. Begitu juga kita, jika mengadakan kerusakan alam membakar hutan. Nah, itu sangat merugikan. Itu adalah contoh-contoh pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kalian bisa baca lagi dengan teliti di halaman 40. Kita lanjutkan pertanyaan yang ada di bawahnya. Nomor 1, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? Nah, manusia tidak bisa hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam, karena manusia mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam, dan manusia tidak bisa memproduksi sendiri tanpa adanya alam. Yang nomor 2, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitarmu. Nah, ini apa? Contohnya, petani menanam padi, nelayan pergi melaut, melakukan penambangan, mengambil minyak bumi atau batu bara, atau mengambil pasir di sungai. Itu adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang ada di sekitar saya itu, ini Bu, pemecah batu boleh. Tapi yang karena kita di daerah Surakarta, Sukoharjo, dan Boyolali, Klaten, biasanya adalah petani ya. Yang nomor 3, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya tadi sudah ada membuang sampah sembarangan, menebang hutan, ya, terus membuang limbah pabrik sembarangan, maka akan menyebabkan
banjir, tanah longsor, ya, sungai tercemar. Yang nomor 4, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka akibat negatifnya adalah banjir karena saluran air tersumbat oleh sampah. Kalau tanah longsor, ini akibat manusia menebang di tanah yang curam secara sembarangan. Begitu juga dengan kebakaran hutan karena kecerobohan manusia, yaitu misalnya camping atau kemah di hutan tidak lupa mematikan api unggunnya dan sebagainya, ya. Ini halaman 40 dan 41. Kita lanjutkan. Kalian masih sama, disuruh untuk menjelaskan paragraf yang sudah kalian baca dengan jalan yang ada di kolom di bawah ini. Judulnya apa tadi? Kalian masih ingat ya? Judulnya adalah pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Terus ide pokok atau pikiran utamanya paragraf 1 adalah manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Kata kuncinya paragraf 1 itu biasanya ada di ide pokok dan selalu diulang-ulang katanya, yaitu manusia, hidup, lingkungan, alam. Paragraf 2, ide pokoknya, tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Kata kuncinya, interaksi manusia, alam. Paragraf 3, ide pokoknya, interaksi manusia dengan lingkungan dapat menyebabkan bencana. Kata kuncinya, interaksi, lingkungan, dan bencana. Paham ya? Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, kalian tadi sudah baca, maka di sini kalian diminta untuk menceritakan kembali sesuai dengan bahasa atau yang kata-kata yang baku yang kalian buat dengan tepat. Contohnya di sini sudah dikasih penjelasan Bu Erni bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia berdampak baik bagi alam. Interaksi manusia dengan alam yang kurang baik menyebabkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, kalau sudah, kalian juga diminta untuk membuat contoh bentuk kegiatan interaksi yang memiliki pengaruh negatif dan usaha apa yang kalian lakukan untuk memperbaikinya. Di sini sudah ada dikasih contoh Bu Erni. Kalian tinggal ingat ya, semua jawaban sudah dikasih Bu Erni. Kalian tinggal ingat, besok kalau ulangan kalian harus tetap bisa ya. Yang pertama, pertanian. Ini pengaruh negatifnya atau yang dilakukan interaksi negatifnya adalah penggunaan pupuk buatan atau pupuk kimia secara berlebihan. Ini mengakibatkan tanah menjadi rusak atau tidak subur kembali. Usaha apa untuk mengembalikan tanah agar bisa subur kembali? Maka petani harus menggunakan pupuk alam yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Ya, perkebunan ini juga sama, menggunakan pupuk atau semprot pestisida untuk membunuh serangga yang merugikan secara berlebihan, maka akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Maka penggunaannya atau penanggulangannya agar lingkungan tidak tercemar dengan pestisida, menggunakan musuh alami hama tanaman. Contohnya tikus, kita menggunakan burung hantu. Seperti itu ya.
Yang nomor 3, contoh interaksinya, peternakan. Nah, ini biasanya para peternak sapi, itu kambing, menyebabkan bau yang menyengat atau bau busuk. Nah, kotorannya juga bau, maka tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, pengaruh negatifnya dibuang sembarangan, maka akan menyebabkan bau dan pencemaran udara. Usaha untuk memperbaikinya. Jadi, limbah dari kotoran ternak tadi harus diolah untuk menjadi pupuk agar bermanfaat. Nah, yang terakhir, bentuk interaksi yang terakhir perikanan. Biasanya ini kita kalau nelayan pakai penangkapan pukat harimau, itu tidak boleh. Terus membuang limbah sisa pengolahan ikan ke lingkungan, itu nanti juga mengakibatkan pencemaran. Maka usaha memperbaikinya ya sama. Kalau nelayan pergi melaut harus menggunakan tangkapan ikan yang ramah lingkungan. Nah, apa dari kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, dari bacaan yang sudah kita tulis ini, kesimpulannya adalah mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk memelihara atau menjaga lingkungan alam. Jadi, kita semua ini memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan alam. Tapi kita juga mempunyai kewajiban yang sama menjaga lingkungan alam. Ya, ingat itu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan ke bacaan kewajiban warga negara dan siswa. Apa kewajibanmu? Dapat kita baca di teks ini. Kalian harus rajin membaca ya, karena sekarang anak-anak harus rajin membaca buku. Jangan main HP terlalu lama. Nah, ini apa kewajiban warga negara? Nah, di sini dijelaskan bahwa setiap warga negara itu mempunyai kewajiban untuk mentaati aturan dan menjaga sarana prasarana. Sedangkan kewajiban siswa itu adalah melaksanakan semua tugas yang diberikan, baik oleh guru ataupun peraturan sekolah. Siapa yang wajib menjaga sarana prasarana di pendidikan? Itu adalah siswa. Kalau kalian melakukan kewajiban, maka hak kalian akan didapatkan. Kalau kalian menjaga sarana prasarana, maka kalian akan mudah untuk menggunakannya. Kalian melaksanakan kewajibanmu, mengerjakan tugas dari bu guru, itu juga sama. Kalian akan mendapatkan hakmu, yaitu mendapatkan nilai. Ya, ini adalah kewajiban warga negara dan siswa. Di sini kalian sudah dicatatkan bu guru apa saja kewajibanmu di sekolah dan di rumah beserta hak kalian di rumah dan di sekolah. Hakmu di sekolah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan fasilitas pembelajaran, memperoleh bimbingan dan konsultasi. Itu adalah hakmu. Apa kewajibanmu? Mengikuti seluruh kegiatan sekolah. Walaupun dari jarak jauh seperti ini, kalian harus mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Mengerjakan tugas dari bu guru, ya, tepat waktu, mematuhi berbagai peraturan di lingkungan sekolah, memelihara seluruh fasilitas yang ada di sekolah. Sedangkan hakmu di rumah itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kesehatan, mendapatkan perlindungan, dan banyak lagi. Sedangkan kewajibanmu di rumah
membantu orang tua, belajar dengan tekun, membersihkan kamar, menjaga kebersihan rumah, ya. Dari sini kalian tahu ya, kalau kemarin hak itu adalah segala sesuatu yang mutlak kalian dapatkan, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Dan yang perlu diingat, kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Paham ya pembelajaran hari ini ya? Kalau sudah paham, tugasmu hari ini adalah mengerjakan buku MPB tema 6, subtema 1, yang IPS halaman 41 sampai dengan halaman 45. Nanti dikirim ke Bu Guru ya. Kalau sudah, pembelajarannya sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi perintah orang tua, dan sholat dan ngajinya harus tepat waktu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.